segar kali Halo Bang mukanya. Suma, selamat malam. Ya, semangat malam. Kenapa Bang Suma? Kaget aja, Bang. Tema baru ini Bang Suma ini. Iya, Mantap, iya. mantap Bang Suma. Silakan. YHWH membuat tuan baru. Iya. Beh, mantap temanya. Wah, jago Bang Suma, Bang. Silakan, silakan. YHWH membuat ayatnya di mana Bang kalau YHWH membuat tuan baru? Kisah para Rasul 2 nomor 36. Itu dia bilang apa? Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah Elohim Yod-Heh-Vav-He telah membuat Yesua yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Cuma. Assalam. itu bukan tuan baru Bang Suma. Itu apa? Itu jelmaan atau reinkarnasinya Bang Suma. Bukan tuan baru. Yang Bang Suma maksud tuan baru di sini Yesua kan? Iya. Itu Yesua dalilnya yang begitu. Bang Suma maksud tuan baru di sini. Bukan tuan baru kan? Yesua Masya itu Yahweh sendiri Bang yang turun ke dunia ini jadi manusia. Nah, itu dalilnya begitu. Bang Suma aku mau nanya dulu. Kalau YHWH sama Yahweh itu bedanya apa coba? Yahweh itu cara membacanya mesianik. Mesianik Kalau yang ya- bikin cara membaca YHWH. Kalau orang Kalau Yahudi cara penyebutannya Hashem. Salah Bang Suma. Oh ya? Kalau YHWH itu atau Yod He Wo He itu hurufnya Bang Suma. Kasih Bang Yusuf. Itu huruf kalau Yod He Wo He itu YHWH itu hurufnya. Kalau Yahweh itu Kasih Bang namanya. Bade. Kalau ya, jadi kita harus bedakan mana hurufnya, mana namanya. Karena huruf sama nama itu beda. Nah, di mana muncul ini kata Yahweh? Tidak ada kata Yahweh di dalam bahasa Ibrani. Di kitab tanah kok. Tidak ada, coba tunjukkan saya. Aduh, Bang Suma kan punya kitab tanah di situ. Ya, tidak ada nama Yahweh. Adanya apa? Yehova. Oh, Yehova. Kalau Yehova itu apa? Pengucapannya kurang tepat Bang Soma. Harusnya Yehova bisa. Yahweh yang salah. tapi itu Karena Yehova itu sudah menggunakan nikut. Ada nikutnya. ngikut tapi sebenarnya Bang Suma kalau latihan terus setiap hari bisa sebut Yahweh kalau latihan terus Ya, setiap hari ucapkan. itu orang sudah mau kena stroke karena sudah. Bang Suma masa cuma satu kata saja. Ya itu Cuma makanya karena sudah malas menyebut Yehova. Jadi disingkatnya Yehova itu. Ya. Enggak begini Bang Suma. Kita kan manusia diciptakan. Kita kan manusia diciptakan cerdas kan. Masa burung gagak saja kalau dilatih tiap hari dia bisa sebut loh. Masa kalah sama manusia? Masalahnya tidak ada ejaan Yahweh di dalam kitab Ibrani. Enggak ada Bang Suma. Aduh, kan Yod He Wo He ini kan huruf mati Bang Suma. Iya, terus kenapa jadi Yahweh? Jadi Yahweh karena itu cara membacanya memang begitu. Enggak Kayak itu haleluya, salam, semua itu huruf mati. Tapi bisa dibaca. Enggak lah, Yahweh itu siapa? Dewa itu kalau Yahweh. Kalau Yod-Heh-Vav-He, orang Yahudi menyebutnya Yehova atau Yehova. Iya, atau Eloah atau Hashem atau Adonai. Karena 4 huruf
telek kapoi. Bang Suma bang. Itu namanya tetragrammaton. Tetra tanta. Tetragrammaton. Yo tewo Super tetra. Enggak Super begini tetra. Bang Suma. Superman tetrairara tante. Enggak, saya kasih tahu ya Bang Suma. Sebenarnya itu kalau menyebut nama Tuhan itu tidak boleh salah Bang Suma. Menyebut Makanya kenapa disebut Yahweh? nah, itu penyebutan yang paling benar. Enggak Kalau dong. Yehova, Yahuyu, Apa tadi? ada yang bilang Yeho. Yehova, Yehua, Yahuwa. Itu Bang Suma. Hancur sudah ini. Bang Suma itu bukan pengucapan yang kurang tepat. Yang paling tepat pengucapannya itu Yahweh. Coba kalau lagu-lagu mesianik itu Mesianik. jadinya Iya, enggak, mesianik. iya lagu-lagu kami tuh Bang Suma. Itu kalau Iya, kami mesianik. nyanyi tuh Minum kami dulu. nggak sebut Yehova, Yehua, Yahuwa. Kami sebutnya Yahweh di lirik lagu kami Bang Suma gitu. Karena itu penyebutan yang paling tepat. Ya Begitu udah, Bang nggak Suma. apa-apa. Jadi Bang Suma, kalau Iya. kalau menyebut nama Tuhan itu tidak boleh salah-salah. Itu juga kalau saya sebut namanya Bang Suma salah-salah. Menyebut nama Tuhan nggak boleh salah. Apatah lagi menyembah Tuhan yang salah. Itu lebih fatal lagi. Enggak, aku beri contoh Bang Suma. Kalau aku sebut nama Bang Suma dengan salah, pasti Bang Suma marah, keberatan kan? Biasa aja, tergantung. Kalau penghujat manggilnya aku boneng, sombing, sombong. Itu aja Bang Suma kalau ada surat undangan kan, misalnya ada surat undangan pernikahan kan, nama kita itu ketiknya salah kan, diketiknya salah, kita protes. Kok nama aku di undangan kok salah ketik sih? Kan kita bisa protes kan? Sama, saya juga kalau diundang tidak ada andiknya di nama aku itu, saya juga tolak undangannya. Oh gitu ya, begitu. Apalagi Tuhan yang namanya sakral Bang Suma, itu pengucapannya nggak boleh salah. Harus ada andiknya di depan dan di tengah dan di belakang. Iya. Jadi nama saya itu andiknya 3. Entar kita diskusi serius sini Bang Suma, jangan bercanda Bang Suma. Ya, kan udah gue bilang. Iya serius kita ini. Ya, itu temanya. Iya, jadi pengucapan Yod-He-Wo-He itu pengucapannya yang paling tepat adalah Yahweh, bukan Yehowa, Yehua, Yehova. Jadi kalau tidak bisa sebut latihan tiap hari pasti bisa. Manusia Apa sih susahnya? Yahweh, Yahweh. Bang Suma burung Yahweh. gagak aja. Kalau kamu latih sebut Yahweh tiap hari pasti dia bisa. Masa kalah sama Yahweh. burung gagak? Yahweh. Bukan burung gagak, burung beo. Veterani. Ewaku. Ya. Bang Suma, ya aku salah ngomong, bukan burung gagak, burung beo. Burung beo kan pintar ya Bang Suma. Ponakannya Yusuf Kalla naik. Tunggu dulu. Mana iya, panggil aja tuh keponakannya ya sekali. Itu beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana? Gimana kabar? Oh, ponakannya JK ini Bang Suma hebat ya. Bah. Ini keponakannya Bang JK. Iya. Bang JK lagi Alhamdulillah sehat, viral Bang ini. JK Sehat, lagi sehat. viral dengan ucapannya ini. Itu mirip Bang, Bang hari TikTok betungki nggak kira-kira malam ini, Bang? Kenapa Bang? Abang apa kabar? Betungki nggak? Iya baik-baik. Ya, betungki itu jangan dipengertikan negatif ya, Bang Hari, karena tungki itu bahasa Indonesia, halusnya itu aku mencintaimu. Oh gitu. Jadi itu ya Bang Suma. Iya. Jadi Iya. harus dibedain mana nama mana huruf. Kalau yang di Bang Suma tulis di atas ini hurufnya bukan namanya. Jadi Dan cara nama bacanya apa? pengucapan- Cakwe, Yahweh. Itu bukan Bang Suma aku kasih tahu ya.
Kalau menyebut nama Tuhan dengan salah, satu hurufnya saja salah, Tuhan marah loh. Apalagi kalau dua hurufnya salah. Iya, betul, 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 betul. Itu juga aku biasa dengar tuh kalau orang Islam tuh. Ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah. Yang benar yang mana coba? Itu nggak boleh tuh Bang Suma. Ada yang bilang Bertungkit dia, Allah, bertungkit, ada sedang yang bilang bertungkit dia. Allah, ada yang bilang Allah, ada yang bilang Allah. Yang benar yang mana ini? Kenapa beliau keluar? Itu yang benar yang mana Bang Suma coba? Allah. Oh, yang benar yang Allah, bukan Allah ya. Bukan, oh Ada yang Allah. bilang Enggak. ada yang bilang itu, ada yang bilang huruf A-nya dua itu, huruf A-nya dua itu jadi O, jadi Allah. A diganti enggak ada jadi itu. O toh. Biasanya Kristen yang Ada juga menghujat. ada juga yang L-nya didobel jadi Allah. Begitu. Jadi sebenarnya itu nggak boleh. Nama Tuhan itu sakral loh. Salah pengucapan huruf saja satu itu nggak boleh. Apalagi kalau dua hurufnya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun aja kau Ari, untuk kali kau mau aku nggak Ari, blokir aja tuh bang. Nggak kau, bosan aku nggak kau. Aku lagi diskusi baik-baik sama Bang Suma disuruh turun. Untuk kali kau, bosan aku nggak kau. Turun kau, tentol. Oke lanjut nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bang Ari-nya juga ikut-ikutan turun? Iya, semangat malam. Masalahnya orang lagi mau bahas tema, dia larinya ke Yahweh. Halo, semangat malam saudara. Apa kabar? Halo. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Bang Juma. Salam juga. Gimana Bang? Ada onde-onde kah? Bang Juma, Siap. mau tanya ini Bang. Apa itu Bang? Kakek saya kan non Muslim, sudah meninggal. Iya, Sedangkan saya, alhamdulillah, Muslim. ya itu kalau saya ngirim doa itu bisa Bang. Ya kirimlah sampai kepada Allah, sampai kepada Allah, sampai kepada Allah doanya. Karena Allah itu maha mendengar, maha melihat. Tapi ya kita serahkan kepada Allah, apakah Allah mengabulkan atau tidak. Kan gitu Bang. Yang penting karena kita cucu ya, kita doakan enggak apa-apa ya Bang. Iya, silakan aja Bang. Ya gitu aja Bang, mau tanya. Mohon maaf. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian yang punya keluarga mati dalam keadaan kufur, ya setidaknya jadikanlah keturunan daripada kakek kita atau orang tua kita menjadi orang soleh dan soleha. Tugas kita itu. Selebihnya serahkan kepada Allah karena Allah yang punya ketetapan, ketentuan, bukan kita. Begitu. Sekiranya Nabi Muhammad membolehkan atau memberikan solusi, bisa mendoakan orang-orang kafir yang telah mati, yang keluarga kita, maka orang tua kita akan mengatakan, ya di agama saya ini enak loh, bisa makan semuanya, terus saya bisa minum apa saja, yang penting anakku aku buat dia Islam, biar aku mati nanti dia doakan aku. Aku sudah puas dunia, nanti kalau aku mati puas di surga. Karena anakku yang Islam, saya yang kafir, sudah melakukan dan merasakan semua kenikmatan di bumi. Begitu saya mati, harusnya saya masuk neraka, tapi anakku cetak dia jadi penghafal Quran, makanya aku masuk surga. Itu tidak bisa. Itulah hikmahnya kenapa Nabi Muhammad ini mengatakan hal bahwasanya tidak masuk surga, kan gitu. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Izin follow. Silakan Terus Bang. saya mau tanya, kalau pacar saya
Weh, Halo Bang Suma, kenapa tadi saya turun Bang Suma? lah, situ yang ikut sama teman kita tadi. Oh gitu. Ya aku bahas sesuai tema lagi ya. Ya yang membuat tuan baru. Jadi tuan baru di sini yang tuan baru di sini Yesua yang Bang Suma maksud. Coba munculin bukanya dulu Bang Suma. Di Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Oh maksudnya Kisah Para Rasul. Iya saya bacain dulu ya. Iya. Waduh. Lagi lolis, coba Bang Suma aja yang baca dulu. Di situ Buka kamera dong Bang Suma biar enak. saya sudah buka kamera ini. Tinggal situ yang belum. Kamera akunya ini. Dirimu aja yang belum buka kamera. Nah, itu udah. Di data 36-nya dikatakan seluruh orang Israel harus tahu bahwa Allah atau Elohim atau Yahweh menurut Anda telah menjadikan Yesua yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Keras sekali suaranya, Bang. Suaranya kecilin sedikit, ya. Ya, terus ya. Terus ya. Ya, betul. Kulung. Semangat malam, kita sambut dulu ini Nagita. Hai. Nagita. Masih ingatkah kenangan kita masa SMP dulu? Gita. Masa kamu lupa tak? Yang waktu itu kau manjat kelapa. Pohon kelapanya setinggi 10 meter kau panjat. Masa kau lupa? Kau manjat kelapa pakai sepatu bola kan waktu itu. Bang Ari, suaranya keras sekali, kecilin sedikit suaranya. Soalnya Bang Ari terlalu besar. Sakit telinga. Tidak ada poin ini, tidak ada poin. Mau dede. Timun nama celak resina. Ini. Kulung. Ini deh. Tanjak naran si polong. Terbalik. Terbalik menurut. Sehari saya lari di tengah siang-siang lari jadi hitam kayak
kayak hangus kan wajahku. Gara-gara panas-panas olahraga setiap hari lari-lari Bang Ari. Loncat lagi ke sebelah. Hai. Di YouTube bagaimana suaranya Bang Ari, keras kan? Yang di YouTube kencang suaranya. Oh di kana. Sakit kepala aku minta ya apa. Ayo Bang Ari, ayo Bang Ari, ayo. Ayo Bang Ari. Gue yang kepalanya juga. Gue yang kepalanya. Hanya dia lah yang tahu dunianya. Allahu Akbar. Hanya dia lah yang tahu dunianya sendiri. Aduh, kodok Bang Ari. Suruh joget, ikut joget dia. Bagus. Cekeruk di Indonesia, Om Paul. Jadi, Saudara Ari, suara Anda terlalu kenceng di sini, jadi dia pecah. Konsentrasi kita pecah. Suaranya kayak suara robot. Tidak terdengar jelas, gitu loh. Suaranya kayak pecah. Nggak pakai headset kah? Nggak pakai apa? Nggak pakai. Suaranya pecah. Ribut. Kayak ada 600 orang ngomong dari sebelah. Kayak gitu-gitu suaranya dari sebelah. Ribut. Iya. Turun, gak ada suaranya tuh, turun, ngomong sama tuh. Turun, jangan bikin kacau. Ngomong sama manusia bang, turun Ari, turun, jangan bikin kacau. Suaranya ribut, kencang kali, kita nggak bisa pecah-pecah suaranya. Ngomong sama Gendurwo tuh bang semua, turun. Ayo nama masuk, turun. Suaranya ribut soalnya. Mungkin karena anu kali. Turun Ari, suaranya ngomong apa itu? Kayak orang bisu gitu, tapi kanan. Aduh. Halo, Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Suma. wabarakatuh. Iya. Bang, aku boleh Kenapa Ki? Kenapa Ki? boleh minta tolong nggak Bang? Teriak Meki, tolong! Pasti banyak yang bantu. Percaya deh. Bang, ajari aku lah Bang bahasa kolbu Bang. Apa? Enggak, bukan. Ajari aku bahasa kolbu. Kayak ajari aku bahasa kolbu. Masa kalau kok bisa diajarin kayak gitu? Ajari aku bahasa kolbu. Bang Zuma. Enggak, soalnya abang ketawa, kayak kan dia pun ikut ketawa. Hari longor, Hari longor. Hari, mute itu bodoh. Suaranya pecah. Longor tahu, mute itu. Pecah ya Bang ya, besar kali ya. Iya besar suaranya, ini udah nggak jelas. Halo Bang Ari, turun aja. Kamu di mutu. Di mutu, masa di mute. Aduh. Halo saudara DJ, apa kabar? Udah Bang, turunin aja Bang. Iya, terima kasih. Suruh kamu mau nanya apa ke Bang Suma? Iya tahu. Kamu Turun aja Bang. suruh turunin saya. Jahat kali ya, disuruh turun. Dia belum nanya. Itu Diana itu tujuannya buat apa? Bukannya bertanya, malah suruh turunin orang. Aduh.
Masolang generasi. Bilang dulu Bang Ari, masolang generasi. Bilang dulu. Masulang generasi. Iya Masulang kawan. generasi. Menara Masolang. ambek nape ya. Aduh, ambek nape ya mau Masulang ya. generasi. Masolang generasi. Bang Suma, Allahu kamu Akbar. Bang Suma itu anunya JK tuh apa? Pidatonya JK itu lagi viral ya. Apa dia mengatakannya kepada siapa? Katanya kalau di Islam itu kalau membunuh orang apa? Itu katanya Said sama di Kristen mati Said katanya. Kalau Said itu mantan stafku. Sahid. Dia mati Said. Tapi kalau di Kristen itu Bang Suma tidak ada itu namanya mati Said. Cuma di Islam aja. Ada dong mati Sahid. Kalau Kristen mau jujur menggunakan kitabnya Yahudi. Saya baca boleh? Oh di mana? Jangan-jangan Bang Suma baca kitab Talmud lagi dibaca. Dengarkan aja dulu. Talmud kan Dengarkan. bukan kitab ya kitab Tanakh apa Talmud yang dengarkan. dibaca nih. Apabila Kitab di Tanakh, ya. tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi dan ia memberitahukan kepadamu sesuatu tanda atau dia memberitahukan kepadamu satu mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakannya itu benar atau terjadi, lalu ia membujuk kalian mengikuti ilah atau Yahweh yang lain yang tidak kau kenal, dan berkata marilah kita berbakti atau menyembah kepada ilah lain ini, maka janganlah engkau mendengarkan perkataan pemimpi itu. Sebab Tuhan Elohim atau Yahweh mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Yahweh dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Kemudian dikatakan bahwa pemimpi itu jangan kau takut sama dia. Kamu harus berpegang kepada perintah Yahweh. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya kamu harus berbakti dan berpaut. Jadi, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Karena itu ia mengajak murtad terhadap Yahweh lain. Yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan menebus kamu kemudian dari rumah-rumah perpajakan, dengan maksud menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Yahweh Tuhanmu. Kepadamu harus kau jalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Kita lanjut membacanya. Apabila saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan, anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau istrimu, atau sahabat karibmu, membujuk kamu diam-diam dengan berkata, yuk mari yuk kita berbakti menyembah kepada ilah lain yang tidak dikenal olehmu atau oleh nenek moyangmu, salah satu ilah dari bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu. Nah, di situ dikatakan bahwa jangan engkau mengalah sama dia. Jangan kau mengalah. Jangan kau mengalah, jangan kau mendengarkan dia, jangan engkau merasa sayang kepadanya, jangan mengasihi dia, jangan kau menutupi salahnya, tetapi bunuhlah dia pertama-tama, tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh, dan kemudian seluruh rakyat akan membunuhnya. Engkau harus melempari dia dengan batu sehingga ia mati. Karena ia telah berniat menyesatkan engkau dari aturan Tuhan yang adalah Elohim, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Maka seluruh orang-orang Israel akan mendengarkan dan menjadi takut, sehingga mereka tidak akan melakukan hari perbuatan jahat seperti itu di tengah-tengahmu. Bunuhlah, bunuh katanya, bunuh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Bang Ari, kalau perintah itu tidak dijalankan, berdosa tidak? Ya,
berdosa lah. Cikidang, 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 Tapi cikidang. Cikidang, ini cikidang. di Bang Suma ini baca di kitab Perjanjian Lama, di kitab mana ini Bang Suma? Di kitab Ulangan. Oh, di kitab Ulangan Perjanjian Lama ya. Ya, Yes. apa? Memang kalau di kitab Perjanjian Lama itu kesannya itu Tuhan Yahweh itu kejam. Kayak film Tersanjung 3. Kesannya itu kejam, tapi sebenarnya tidak. Iya. Kalau kita Penyayang dia. lihat secara apa? Kalau kita baca secara baik dan mendalam itu sebenarnya Yahweh di kitab Perjanjian Lama itu sebenarnya baik, penuh kasih. Oh ya? Iya, ajaran Kristen itu mengajarkan kasih. Oh, mama ya. Bahkan musuh pun didoakan Bang Suma. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Malah musuh kita harus didoakan begitu. Iya. Supaya Itu dia itu sadar tadi. akan kesalahannya kan. Itu tadi musuhnya disuruh bunuh. Itu apa? Juga kalau di Perjanjian Lama dulu itu masih diperbolehkan melakukan kejahatan untuk membela kebaikan. Kalau Kayak di filmnya perjanjian baru, kalau di perjanjian baru, itu kayak filmnya siapa lagi itu si Pitung ya, yang pergi mencuri kan, baru Robin hasil Hood. curiannya itu dibagi-bagikan ke orang miskin. Begitu Bang Suma. Iya. Dia pergi mencuri kan, baru hasil curiannya itu dibagi-bagikan ke orang miskin kan, orang butuh. Sebenarnya itu baik, tapi dosa. Iya. Ya, sebenarnya itu perbuatannya baik, tapi Iya. tapi apa? Ada baiknya tapi ada dosanya juga. Begitu ya. Ada baiknya tapi ada Begitu. dosanya juga. Masa Iya. pergi mencuri baru ya, tapi hasil curiannya itu bukan untuk dirinya, dibagikan kepada orang-orang miskin kan. Begitu. Betul. Begitu Bang Suma. Jadi Iya. kesan kalau Tuhan di perjanjian itu kan yang kitab Ulangan kan, kitab Perjanjian Lama Bang Suma. Iya. Semuanya itu kitab Perjanjian Lama itu kitab-kitab nubuatan dan menceritakan tentang cerita-cerita kerajaan. Iya. Dan itu cerita kerajaan di situ di Perjanjian Lama itu semuanya itu bangsa Israel melawan musuh-musuhnya. Dan bangsa Israel di sini mereka menang dalam pertempuran itu selalu karena dibantu oleh Tuhan, dibantu malaikat, dibantu Tuhan melalui alat seperti batu, seperti binatang yang menolong dan membantunya kan. Jadi kalau cerita di Perjanjian Lama itu Bang Suma, perlawanan bangsa Israel terhadap musuh-musuhnya. Tetapi bangsa Israel ini tidak berdaya menghadapi musuhnya, tapi karena pertolongan dan bantuan Tuhan sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Iya. Kita sapa dulu dua pendekar kita. Halo, semangat subuh. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, izin bertanya Bang, Abang tahu nggak tentang soal agama Parmalim? Oh, Bang Ari tahu itu. Agama Parmalim Bang, Parmalim. Itu biasa, saya kan orang Batak, saya tapi bagian Tapsel Bang. Kalau di sini mayoritas Muslim semua kalau Tapsel. Jadi kalau daerah Batak Toba sana itu ada di situ agama Parmalim. Abang tahu itu apanya? Agama Parmalim baru coba lihat di YouTube Itu ada kalau nggak? itu disahkan Jokowi dulu di 2017 kalau nggak salah. Animisme itu ya? Kurang Kalau nggak tahu salah. aku Bang, soalnya orang itu bahasa kitab orang itu bahasanya pakai bahasa Batak. Orang itu lebih asiknya berkawan sama orang kita Muslim. Iya. Tapi orang itu kalau biasanya orang itu kita kan sholatnya Jumat, orang Kristen Minggu, terus orang itu Sabtu.
Ya, Berarti ada abang juga Aku udah temukan di YouTube. Agama Parmalin itu dari Batak ya. iya dari Batak. Kalau dibilang sih itu agama orang Batak pertama, Parmalin. Iya. iya, itu agama nenek moyang. Sama Ah, animisme kita juga di sini. Petolotang namanya. oh, Iya, ya bang. itu agama nenek moyang itu. Agama turun-temurun, kepercayaan nenek kita sebelum agama-agama masuk ke Nusantara. Tapi dia nama Tuhannya di situ siapa Pak ya? Halo Di bang. Batak Nama biasanya. Tuhannya Iya. kurang. Assalamualaikum bang. Nama Waalaikumsalam. Tuhannya di Batak. Bang, mau Mungkin. nanya sama si Ari dulu boleh bang? Oh iya. Sama Boleh. aku orang Sebenarnya kalau nama di Batak tidak ada di surga Pak. Berarti kemungkinan ini nanti keselamatannya dipertanyakan ini karena di Batak tidak ada di surga. Halo bang. Iya, iya, iya. Pak Awir pernah Pak Awir coba lihat kesaksian Iya, Bang. Boleh kesaksiannya bertanya untuk si Ari bang? iya Ya, mau silakan. nanya apa ke aku coba Bang Ari, iya iya ada apa mau nanya apa kan kalau di Kristen bang, asal kita percaya sama Yesus, kita masuk kerajaan Bapa kan? asal percaya Hmm. ya kalau tidak juga misalnya kau percaya Yesus juru selamat tetapi perbuatanmu sehari-hari tidak baik ya tidak selamat juga harus ada pertobatan juga. Tapi sudah ditebus sama Yesus bang. Iya, tapi begini Bang, kalau orang ya, kalau dosa yang sudah kalau kita tahu bahwa dosa kita sudah ditebus, berarti kita jangan berbuat dosa lagi. Ya kan gini bang. Kalau kita berbuat dosa lagi berarti kita belum ditebus. Itu kan kalau terulang bang kan. Mm-mm. Nah sekarang aku tanya nih bang, misal aku minta maaf duluan bang ya. Misal nih, aku baru pertama kali melakukan kesalahan kepada anak dari abang perempuan dan kepada ibu abang dari perempuan. Baru pertama kali nih, kesalahannya yang fatal. Anggaplah pemerkosaan. Iya. Terus aku percaya sama Yesus. Ditebuslah dosaku. Oke? Iya. Pertanyaan ke abang, ikhlas nggak abang aku masuk surga? Kalau kau bertobat dan jangan diulang lagi ya selamatlah. Iya, ini kau ikhlas nggak terima aku masuk surga? Ya kan yang tentuin masuk surga kan Tuhan bukan saya Bang. Iya aku tanya ikhlas nggak? Kalau aku sih Aku nggak nanya abang tentukan aku masuk surga. Yang ku tanya abang ikhlas nggak kalau aku sudah memperkosa anak abang atau mama abang, terus aku bertobat, dimasukkan Yesus aku ke surga. Abang ikhlas nggak sebagai korban? ya iyalah karena iya. Nah, pikir Tapi aja jangan bang ya. terulang lagi, jangan terulang kedua kalinya. Iya bang, pikir aja bang ya. Oke bang Zuma, terima kasih. Aku juga Batak bang. Bang, agama Parmalin itu bang, agama pertamanya orang Batak setahu aku bang. Cuman kata malim di dalam Batak aku belum pernah jumpa bang. Kata malim itu lebih merujuk kepada alama yu'allimu dari kata bahasa Arab bang. Dan kalau abang lihat perhatikan, mereka beribadah itu juga dipisah bang antara laki-laki dan perempuan. Dan mereka tidak percaya Yesus, mereka percaya Tuhan satu. Bahasa Bataknya debata. Debata. Tapi Ya, tapi oke Bang Zuma. Iya, tapi oke. pertanyaan saya di sini sejak kapan Tuhan nama debata? Nanti kalau mereka berdoa kan ya Tuhan debata yang ada di surga, baru Tuhan bilang nama aku debata. Itu Sejak cara kapan aku punya nama debata? Jadi doanya nggak diterima itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nggak diterima doanya itu karena merubah nama Tuhan. Nama Tuhan itu nggak boleh dirubah. Bang boleh bertanya kan nih bang, saya Islam nih bang, saya mau tanya sama abang nih. Iya, jadi saya gini, kasih tahu ya nama Tuhan itu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah.
Iya bang. Jadi nama Oke Tuhan bang, saya jangan punya diganti-ganti. Tuhan marah kalau namanya diganti-ganti. Nggak boleh. Ada ayatnya loh. Oke bang, saya mau tanya bang ya. Mm-mm. Oke, Nggak pertanyaan saya boleh begini bang. ganti-ganti nama, debata, apa segala macam nggak boleh. Oke bang, gimana ya? Oke, gantian bang. Saya mau tanya bang, Roh Kudus ini dia ada Tuhan ke apa itu bang? Yang Roh Kudus tuh bang? Oh, Roh Kudus itu adalah roh Yahweh sendiri, roh Tuhan sendiri. Oh, Roh Tuhan Ah, sendiri. Tapi kenapa perlu diuji bang? ah. Kenapa harus diuji kalau dia Roh Tuhan? Kalau dia memang Tuhan bang? Ya, tidak perlu diuji karena itu roh Tuhan itu kan apa? Ada di dalam diri kita juga dengan apa? Waktu Yesus naik ke surga itu dia meninggalkan Roh Kudus yang disebut dengan Immanuel. Immanuel menyertai kita dengan Roh Kudusnya. Jadi dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita ini kita bisa mengendalikan diri kita. Kita bisa menentukan ini sesuatu yang baik, ini sesuatu yang salah. Kayak ini ya, kayak nge-lag ya. Enggak bagus kok, bagus suaranya enggak nge-lag. Moderator ini kayaknya kerja ya. Kenapa ya moderatornya ya? Iya Bang Suma. Jadi kita mau bahas apa lagi nih Bang Suma? Ya hal yang membuat Tuhan baru. Jadi saya sudah jawab temanya nih Bang Suma. Jadi Tuhan Assalamualaikum baru Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Bang Juma deh tadi agak mual apa itu dengerin dia ngomong mulu nggak ada butuhnya. Enggak, moderator inilah yang blow on. Moderatornya on kayaknya. Iya tuh, saya bosen denger itu dia agak ada mutunya itu ngomong ngoceng apa. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siva. Oke Bang Suma, apa? Jadi yang membuat Tuhan baru. Yahweh membuat Tuhan baru. Jadi Yahweh tidak membuat Tuhan baru. Berarti nantang dalil berarti. Dalilnya kan di situ dikatakan membuat Tuhan Yahweh membuat Tuhan baru bagi yang disalib, bagi yang menyalib. Nama Tuhannya Yesua gitu. Iya. Oh, itu bukan Tuhan. Enggak, Bang Suma, itu namanya Tuhan baru kalau pribadinya berbeda. Tapi ini kan pribadinya sama. Satu pribadi. Gimana Yahweh satu Yesua kan itu pribadi? satu pribadi, Bang. Nah, Ini nanti sibuk terus, Assalamualaikum, moderatornya kok sibuk terus. Tolong Apa turunkan sibuknya hari itu, moderator? kami mau dengar debat. Moderatornya Terima blow kasih. on, aku bilang. Moderator tidur kayaknya, tapi yang lain naik turun. Nggak tahu lah, heran juga saya moderator ini. Bang Jadi Suma, gaji mahal Suma. 10 juta per bulan pun. Bang Suma nanti kerja. nanti disebut Tuhan yang baru kalau pribadinya dua, Bang Suma. Tapi kan ini kan pribadinya satu, enggak dua pribadi. Iya Kalau iya Tuhan iya. baru itu berarti dua pribadi. Iya betul. Dua pribadi kalau Tuhan baru, Bang Suma. Iya. Oke Mi, Gitu, atur Mi Bang. saja. Iya. Dapat sih. Mau apa? Halo. Assalamualaikum. Moro kamaru atau takino? Halo. Halo. Moro mau di patung Ganesha. Hah? Tapi tunggu dulu. Tapi nang pengiriman. Apa? Halo. Apa? Iya loh. Iya, semangat siang. Kok nge-lag ya? Mau nanya bang. Iya. Dari agama mana? Abang Apa ini Ripan? Mova Kasbek. Mova Kasbek mau nanya apa ini?
Halo, mana tadi yang mau bertanya? Jadi apa? Ya, membuat ganti tema lah bang. Besok lah ganti tema ya. Ngelek ya teman-teman ya? Enggak bagus kok, bagus. Kenapa heng-heng ini ya? Ngelek bang, nggak ada gambarnya bang. Ya itu dia makanya. Putu lanang. Mau orang Bali nih putu Apa maunya lanang. moderator ini? Jadi narasumber juga nih. Narasumber. Mana ini moderatornya ini mana ndak kerja nih? Iya. Buta huruf juga ini moderator. Buta hati. Tidak paham maksudnya. Tidak ngerti maksudnya ini. Nah, ya Allah ya Karim. Betul-betul. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Sebisanya diizinkan jadi narasumber di koma saya. Saya sudah turunkan, dinaikkan lagi. Yang lain diturunkan, yang lain dinaikkan, yang satu tinggal tidak dikasih turun-turun. Oh, cinta kali sama Ari rupanya. Dibiarkan tinggal berkarya di atas kayak mape sambung. Nggak ada fungsinya. Diajak diskusi juga nggak nyambung. Diajak diskusi kemana arahnya kok nggak diturunkan. Udah diturunkan, dinaikkan lagi. Apa sih? Atau malah sah. Kalau ada manfaatnya nggak apa-apa dipertahankan. Saya mau kick juga nggak enak, orang sekampung di sini. Tapi udah aku kick sekali, dikasih naik lagi. Halo, semangat malam. Menderita kali batinku tengoknya. Udah dibilang kau bicara sendiri, nggak dibuka mic-nya, dibiarkan aja tinggal di atas. Kalau ada ilmunya nggak apa-apa. Halo, semangat malam. Mending kita tutup daripada orang kayak gitu dipajang. Kalau nyambung nggak masalah. Ini maksudnya nggak nyambung. Percuma pun saya bicara sama dia, nggak nyambung juga. Apa yang saya jelaskan tidak masuk di otaknya. Dia bicara sesuai dengan apa yang sudah tersetting di otaknya. Akhirnya blank komal kan? Iya kan ya? Heng-heng ya dan ya, komalnya ya. Halo, semangat malam. Halo. Saya Muslim Bang Suma. Jangan naikkan Bang Suma. Aku nyiwang aja bawah. Oke Bang, oke, makasih.
Halo, ngelek ya teman-teman ya. Halo Bang Fendi. Halo. Bang Fendi, selamat malam. Kok jadi error ya? Dia baik lagi dia naik gitu kenapa ini? Halo? Kelihatan nggak teman-teman di bawah? Ada ya? Halo, semangat malam. Halo? Kayak error kan ya? Error ya, teman-teman. Halo, semangat malam. Halo, assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam. Enggak, aku bingung dari tadi ya Bang. Aku perhatiin Abang live itu oten-oten pada nggak jelas ini. Iya. Betul. Abang Juma, aku izin turun aja ya. Aku nyimak aja ya. Baik Bang. Makasih. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, saya punya HP juga error ini. Assalamualaikum Mbak Suma, izin gabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Makassar Bang Suma. Iya. Alhamdulillah, masya Allah. Iya. Itu aku bilang beberapa hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hani tidak terlihat loh di sini. Iya, saya memang kadang-kadang itu suara doang, penampakan. Oh, penampakan. Ya, ini setelan awalnya, setelan pabrik ini. Gitu ya? Iya. Iya. Tapi suara saya didengar di luar sana. Yang penting Bang Juma semangat, mungkin waktunya juga istirahat. Iya, tapi betul. sebelum istirahat, Pintar Bang Handi. Saya mau ini dulu. Saya mau dagang, jualan dulu. Silakan. Teman-teman yang ingin baju atau skincare Bang Juma, silakan hubungi saya. Seatnya bagus banget gitu ya, lengan panjang, lengan pendek, tangan panjang, lengan tangan pendek, tangan panjang, maliang. Gitu ya, Panjang ada X, sekali ada ya? L, iya gitu ya. Silakan hubungi saya untuk dikirim ke tempat Anda. Jadi foto Bang Juma di sana ya. Siapa yang mau silakan. Baju, kaos atau skincare. Oke? Itu aja. Semoga kalian semua sehat selalu. Silakan Bang Juma. Oke, makasih teman-teman sekalian. Karena HP saya sudah agak gangguan ini ya. Rekan-rekan sekalian, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin kita istirahat dulu ya. Di sini sudah jam 1:36. Insyaallah besok jumpa lagi kita dengan bahasan-bahasan yang menarik. Dan saya masih tertarik untuk membahas tema ini ya teman-teman. Karena tema ini bisa menyadarkan teman-teman kita yang ingin menggunakan akal sehat. Tadi di awal ada orang yang naik ngamuk-ngamuk, bukan? Tapi begitu kita jelaskan terkait tema ini, akhirnya dia adem. Akhirnya dia mengaku bersalah. Oh iya, betul. Yang disampaikan Bang Suma ini ada benarnya. Akhirnya beliau mengatakan mau DM kita, mau belajar tentang Islam. Nah, itulah manfaatnya tema ini, luar biasa memang. Seperti tadi yang Yohanes 17 itu hanya bisa mutar-mutar kan? Mutar-mutar dan mutar-mutar. Belum ada yang mau jujur mengakui. Tapi saya yakin sekali apa yang saya sampaikan itu berbekas ya
mereka pasti memahami, menyelami apa yang saya sampaikan, bahwa yang disampaikan Bang Suma itu betul, ada dalilnya. Nah, untuk itu teman-teman sekalian, besok kita bahas ini lagi. Mudah-mudahan ada di antara teman-teman kita lulusan STT yang mau sharing, belajar terkait dengan tema ini, ya. Karena tema ini ya memang menarik untuk dibahas. Oke, teman-teman sekalian, kita tutup ya. Besok kita jumpa lagi insya-Allah. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kehilapan, atas segala kesalahan, tindakan yang kurang berkenan dari saya. Sekali lagi saya minta maaf yang setinggi-tingginya. Saya manusia biasa, kawan. Wajar kalau ada kehilapan, wajar kalau ada salah, terhilap kata, atau ada perbuatan, atau ada candaan yang berlebihan. Saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Terhadap saudara saya non-muslim, jika kebenaran yang saya sampaikan itu menyakiti hati kalian, mohon dimaafkan. Ya, tujuan saya hanya menjalankan kemudian perintah dari agama saya, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Agama kalian diajarkan beritakanlah Injil atau Bible, ya, beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Ajaklah mereka kemudian untuk menjadi Kristen, kan? Yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dibunuh, akan dihukum, Lalu kemudian diterangkan di Matius 8:19, pergilah ke seluruh dunia, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku, atau menjadi muridku, atau menjadi Kristen. Nah, tentu kami juga sudah punya agama, jadi adalah hak kami untuk membentengi akidah kami. Nah, salah satu cara untuk membentengi akidah kami adalah menyampaikan apa yang ada dalam Bible sekaitan dengan perbandingan lintas agama. Jadi sekali lagi, jika ada kebenaran yang saya sampaikan menyakiti hati saudara, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Kemudian teman-teman sekalian, kalau saran saya supaya kita tidak non-stop dialog debatnya dengan orang-orang non-muslim. Kalau ada yang Kristen naik dan Anda rasa cara dialognya bagus, tolong di-follow. Gak apa-apa, di-follow aja. Nanti DM ke dia kalau kita live. Masuk Bang Suma menunggu, kan gitu. Akhirnya orang-orang ini bisa masuk ke kita kalau sudah ada yang men-DM-nya. Karena ya mereka yang pengikutnya, followersnya masih kecil, itu rajin baca DM. Beda kalau kita yang sudah akun yang sudah besar, biasanya sih buka, habis itu ya begitu aja. Karena masih banyak hal-hal penting lain yang mau dikerjakan. Saya kira begitu teman-teman. Oke, kita tutup ya. Terima kasih dan mohon maaf yang setinggi-tingginya. Dan atas perhatiannya, saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Kepada tadi yang diumumkan Bang Handi, silakan hubungi nomor Bang Handi. Memang kita ada produksi baju kaos nenek Mukiper, ya. Karena banyak permintaan, maka teman-teman yang minat silakan menghubungi Bang Handi. Begitu juga dengan skincare kita. Skincare kita masih berjalan. Silakan yang mau menggunakan skincare hubungi Bang Handi juga, karena beliau dan Humas Api kita serahkan untuk menangani skincare ini. Demikian teman-teman sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa istirahat, tidur yang cukup, sholat subuh, ya, sarapan, olahraga, sholat duha, terus makan siang, habis itu sholat zuhur, istirahat lagi, asar, maghrib, dan tunggu, yang tadi itu setelah sholat zuhur nyimak Bang Suma dong. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita selamat kita pada selamat.